Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Nurtasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cirawas. Saat ini saya bersama dengan Ibu Fiskiria Puri. Dia adalah guru kelas 5A dari SD Negeri Telansarum. Apa kabar Bu Fiski? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya nantinya akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, baik Ibu, adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya. Izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan Bu ya. Nah, yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada dua Bu. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan majas dengan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis majas melalui video dan lagu majas dengan tepat dan cermat. Majas dengan tepat dan cermat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran itu. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya Bu ya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama ada pengetahuan. Jadi siswa mampu mengidentifikasi, memahami serta menjelaskan tentang majas. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi sosial, emosional murid terutama pada manajemen diri, kemudian kesadaran diri serta keterampilan sosial. Oke, baik. Jadi seperti itu Bu ya. Nah, kemudian saya ingin mendengar nih bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, mulai dari strateginya, modelnya seperti apa, dan media apa yang akan Ibu gunakan, serta apa sih yang akan Ibu gunakan, apa saja yang model seperti apa yang akan Ibu terapkan nanti saat pembelajaran. Baik. Untuk strategi yang saya gunakan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan persiapan belajar siswa yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswanya, dan untuk metode yang saya gunakan itu menggunakan pakem tag. Pakem tag itu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berteknologi, di mana nantinya akan ada diskusi kelompok, tanya jawab, praktek, bernyanyi, serta penggunaan aplikasi kuisis untuk penilaian. Pokoknya akan bervariasi. Oke, luar biasa sekali sepertinya Bu. Saya tidak sabar ingin menyaksikan jalannya pembelajaran nantinya. Nah, baik. Jadi yang akan diterapkan di kelas itu adalah strategi pembelajaran berintegrasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nanti Ibu juga akan menggunakan metode pakem tag ya Bu ya. Tentu saja pakem tag ini sudah familiar sekali di sekolah kita ya Bu ya. Jadi sesuai dengan visi sekolah kita kemarin ya. Lalu bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan yang pertama itu ada lagu, kemudian LKPD, ada video, kemudian ada teks cerita, aplikasi kuisis, barcode untuk kuisis paper mode, kemudian dan layar proyektor Bu. Oke, jadi itu ya Bu yang ingin butuhkan kira-kira. Nah, selanjutnya Bu, kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran ini besok pada jam pertama sampai jam ketiga di kelas saat pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, baiklah Bu, jadi besok saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Saya akan melihat dan mengamati serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu nanti. Dan setelah saya melakukan observasi nanti, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, kira-kira kita melakukan percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran
tentang apa saja yang harus saya lakukan di kelas besok. Kemudian seperti media yang saya gunakan, metode apa saja yang saya akan terapkan, seperti itu, Bu. Nah, Bu, demikian percakapan pra-observasi. Sampai ketemu nanti di observasi dan percakapan pasca observasi. Semangat Ibu ya. Ya, terima kasih. Baik, saya akhiri Bu. Assalamualaikum. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Tapi kalau dipimpin doanya. Sudah memimpin berdoa hari ini. Coba lihat teman sebelahnya, ada yang nggak berangkat nggak? Siapa yang nggak berangkat? Diri ya, Ya. Baik anak-anak, untuk mulai belajar konsentrasi dulu, coba kita gerakan stop ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari sejenak lupakan segala aktivitasmu. Coba duduk yang tenang dulu. Duduk yang tenang, rileks, letakkan tangan di atas paha. Kemudian kemaskan bahunya. Kemaskan bahu dan otot tanganmu. Kosongkan pikiranmu. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas sekali lagi. Keluarkan. Nah, bagaimana rasanya udara masuk ke dalam tubuhmu? Sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Siapa yang semalam baca buku cerita? Baik, terima kasih Mbak Nabila sudah bercerita hari ini. Coba kita lihat di luar jendela. Lihat di awan. Coba lihat awannya. Bergerak nggak kira-kira? Awannya seperti menari-nari di angkasa ya? Nah, itu namanya itu benda mati seolah-olah hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang majas. Nah, tujuannya agar nanti kalian bisa menjelaskan majas dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, nanti kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis majas melalui video dan lagu majas. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu nanti audio visual. Nah, kalian nanti mengamati video yang ada di dalam Chromebook ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua nanti Ibu akan berikan menjadi kelompok visual. Nanti kalian akan mengamati bacaan yang Ibu beri. Paham? Silakan kembali ke kelompoknya. Coba. Silakan membuat kelompok. Ini ya. Nah. Sudah? Nah, yang kelompok audio visual silakan lihat video yang ada di dalam Chromebook. Kemudian yang kelompok visual
apa nggak apa-apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah selesai? Tadi ada yang sudah melihat video, ada yang sudah membaca cerita. Nah, sekarang kalian mencari kalimat ya dalam teks atau yang ada di dalam kalian video tonton tadi. Cari yang menunjukkan majas metafora, majas personifikasi, dan hiperbola. Nanti kalian tuliskan masing-masing kalimatnya nih di dalam tabel yang ibu beri. Oke? Sudah menerima KPD-nya? Silakan dikerjakan secara kelompok, tulis yang rapi dan kerjakan dengan teliti ya. Selamat mengerjakan. Menari-nari di atas di angkasa. Nah, itu namanya majas. Majas itu apa sih? Ada yang tahu? Majas itu adalah gaya bahasa dengan makna kesan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Nah, majas ini tadi kita belajar 3 majas dulu. Yang pertama metafora, yang kedua personifikasi, dan yang ketiga ada majas hiperbola. Majas metafora ini majas yang menggunakan mewakili simbol. Contohnya nih, si jago merah sudah melawat pasar itu. Si jago merah itu kira-kira apa sih? Api. Iya, api. Jadinya itu kebakaran kan? Ya, api dibahasakan dengan si jago merah. Kemudian ada yang personifikasi. Nah, majas personifikasi ini majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contohnya nih, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Nah, radio ini diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan. Kau mendendangkan? Menyanyikan? Nah, seolah-olah radio itu kayak manusia, bisa menyanyikan lagu. Kemudian yang ketiga ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini menggunakan kata yang berlebihan. Contohnya nih, anak itu berlari secepat kilat. Berlebihan nggak kira-kira? Memang ada berlari secepat kilat. Artinya apa sih secepat kilat itu? Cepat. Ya, larinya cepat. Larinya cepat banget. Paham? Sudah? Masih semangat? Biar lebih paham, kita mau nyanyi lagu tentang majas. Lagunya itu diganti dengan lagu naik beca. Bisa ya? Bisa. Ini bareng-bareng boleh sambil jalan-jalan. Oke, mari.
Nah, coba kita lihat film. Coba tunjukkan jawaban kalian. Oke, jawabannya baik anak-anak, kalau kita sudah mengerjakan soal, Ibu mau tanya nih, perasaan kalian belajar hari ini gimana? Ada yang sedih? Bisa semua? Bisa. Nah, nanti di rumah dipelajarin lagi ya. Nah, coba kita tadi hari ini sudah belajar apa saja? Majas. Majas ada 3 tadi kan. Yang pertama majas apa? Metafora. Yang kedua Personifikasi. yang ketiga Hiperbola. hiperbola. Kira-kira nih ada yang belum paham? Coba tunjuk tangan kalau ada yang belum paham. Sudah paham semua? Oke, terima kasih. Nah, karena hari ini sudah selesai belajarnya, ini jam istirahat, nanti kalian istirahat dulu ya. Sebelum istirahat, kita baiknya berdoa dulu. Mengucapkan apa? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini, dan silakan istirahat. Selamat siang Bu Rizky. Kita berjumpa lagi dulu ya di percakapan pasca observasi. Nah, Bu, di kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai tentang proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan. Jadi gimana nih Bu perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas dari observasi tadi? Iya, perasaan saya biasanya tuh agak grogi ya Bu tadi ya. Mungkin karena belum terbiasa. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi tapi sudah berjalan dengan baik tadi ya Bu ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, Bu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas tadi itu seperti apa? Apa saja yang Ibu kembangkan di dalam pembelajaran di kelas tadi? Kalau tahapannya tentunya saya membuat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangan dari area kognitif, saya ini menampilkan teks bacaan dan menampilkan video. Ini tujuannya agar murid nanti mampu mengidentifikasi jenis-jenis majas. Nah, untuk area keterampilannya ini, saya meminta murid untuk menjelaskan tentang majas, jenis-jenis majas. Kemudian mereka menceritakan sendiri. Nah, setelah itu saya juga mengembangkan keterampilan kesadaran diri dengan melakukan mindfulness metode STOR.
manajemen diri dengan Tepung The Best. Kemudian saya juga membangun relasi di antara mereka dengan cara kerja kelompok. Begitu ya. Jadi ada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan juga sosial emosional seperti itu ya. Nah, jadi Bu, yang sudah Ibu lakukan ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan tadi ya, seperti itu ya. Jadi apakah menurut Ibu adakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu temui di dalam proses pembelajaran tadi? Menurut saya ini tadi sudah beberapa sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan juga. Tentunya kekurangan ini hambatannya ada beberapa siswa yang tidak ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian akhirnya masih ada siswa yang kurang fokus dan ketika berdiskusi itu banyak siswa yang masih diam. Jadi seperti itu masih ada ya anak yang belum fokus, terutama dalam diskusi belum terlibat begitu aktif seperti itu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu apa nih penyebabnya anak tersebut kurang fokus dan anak yang kurang terlibat aktif tadi? Untuk anak yang kurang fokus itu Bu, biasanya mungkin saya kurang mengkondisikan kelas ya, dengan belum menggunakan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian untuk anak yang kurang aktif ini artinya dalam kelompok Bu, saya masih membaginya dalam jumlah yang banyak. Artinya dalam satu kelompok itu jumlahnya anaknya masih banyak. Begitu. Jadi kira-kira apa nih langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal seperti itu? Kedepannya saya ini akan memberi kelompok anak dalam jumlah yang lebih sedikit ya Bu ya, agar nantinya semua murid ini berperan aktif. Kemudian saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, nanti saya akan menjadi gaya belajarnya saya bagi menjadi estetik, auditor, dan visual. Nah, nanti sehingga tuh nanti mereka siswa dapat terakomodir. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi apa nih kira-kira langkah konkretnya? Kemudian tadi saya akan melakukan asesmen diagnostik, kemudian ya observasi untuk lebih mengenali karakteristik murid saya ini. Oke, jadi begitu Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Insya Allah cepatnya ya Bu, dalam minggu ini karena melihat ini masih tahun ajaran baru, jadi ini awal. Oke, baik seperti itu ya. Jadi Ibu akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal serta daya belajar peserta didik seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan ini terlaksana dengan baik. Oke, dan semoga dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya Bu ya. Jadi saya tentu nanti ceritanya di pertemuan selanjutnya saya akan menanyakan lagi apakah sudah dilaksanakan atau seperti apa nanti Bu ya. Nah Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya yang telah Ibu berikan tadinya. Kemudian saya berdoa semoga dapat realisasi secepatnya Bu ya. Dan kira-kira masih adakah yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira cukup Bu. Oke, kalau begitu saya akhiri